Dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Jadi Paham kan? Ya. Nah, kita mulai dari kabar yang katanya institusi paling disiplin. Paling disiplin, Paling disiplin tapi katanya begitu. Tapi entah kenapa gitu ya, disiplin ini sering ke bawah bukan ke atas. oh, disiplinnya ke bawah bukan ke atas ya. Iya. Iya, ini kayaknya disiplin ala-ala senioritas, karena kan ke atas ya. Iya, Disiplinnya senioritas. iya, Jadi iya. yang junior baru lulus, disiplinnya kayaknya ya lebih harus ketat. Sementara kalau yang seniornya nih kayaknya malah lebih cenderung lebih longgar begitu ya. Yang diuji kayaknya malah malah anggota-anggota yang masih baru ini, Ando. Kita tahu ya bahwa dari Bribda Dirja ini informasinya pemirsa kita himpun masih berusia 19 tahun, Iya, betul. baru lulus pendidikan lulus. di tahun lalu 2025 pemirsa. Jadi belum sempat lama mengabdi untuk negara kita, tapi sudah lebih dulu ya mengabdi ke tradisi ataupun kultur yang ada di internal dari kepolisian, kekerasan ya, kekerasan. Waduh, itu jadi ini sesuatu yang sangat sedih begitu ya. Ini keluarga jadi di sini keluarga besar juga menyampaikan bahwa ternyata memang ada aksi kekerasan juga yang terjadi di situ, kekerasan dalam bentuk fisik begitu, dan ini memang sangat tidak bisa ditolerir begitu. Betul. Ya. Sekalipun jadi ini capek, bayangin Anissa, ini anak capek-capek dibesarkan, disekolahkan, dimasukkan ke institusi kepolisian, which is nggak gampang masuk ke situ sulit begitu, tapi ujung-ujungnya ya berakhir seperti ini, tewas di tangan seniornya sendiri. Betul, Ando. Nah, ini menariknya juga pemirsa dan juga Ando, kalau kita lihat ya pada laporan awalnya ini disebutkan kalau Kobar ini sebetulnya membentur-benturkan kepalanya, dirinya dengan sendiri. Jadi ini kan cukup ada kejanggalan begitu ya. Setelah itu barulah dilakukan penyelidikan begitu ya. Ternyata baru diketahui ada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya sendiri. Ya, itu dia. Nah, beruntung ya Kapolda bilang kami tidak percaya begitu aja begitu ya. Nah, artinya apa? Ya itu dia. Mereka akan melakukan apa ya namanya klarifikasi Klarifikasi begitu dulu. Ya. Iya, seperti itu. Dan memang ya akhirnya klarifikasi ini sudah dilakukan begitu, dan setelah dicek bidokes, lebam di lengan, perut, dada dan juga wajah, darah keluar dari mulut. Nah, ini kalau dibilang kecelakaan, logika ikut meninggal gimana gitu. Iya, betul. Ini agak-agak bingung begitu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi biar paham, kita simak pernyataan dari Kapolda Sulawesi Selatan. Berikut ini ada Irjen Pol Johandani Raharjo. Ini dia. Saat ini kami sudah mengamankan satu orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Kita menetapkan satu orang tersangka atas nama P, pangkat Bribda, yang merupakan senior dari korban. Namun kita tidak percaya begitu saja, karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti Oke, berdasarkan Jadi ada banyak loh pernyataan tadi pelakunya. ya, iya ada banyak ya. Tadi 1 udah jadi tersangka, 5 lagi Masih nih. ada 5 lagi. Masih ada 5 lagi pemirsa yang sekarang ini masih dilakukan pemeriksaan ya. Jadi bahasanya ini diduga ikut terlibat lah ya, Ando ya. Ya, ikut menganiaya ataupun memang ya terlibat seperti itu. Jadi bahasa halusnya apa tuh, Ando? Ya, rame-rame. Dikeroyok ya. Ya, rame-rame ya, bahasa jujurnya budaya yang dibiarkan gitu. Nah, ini sering banget terjadi kalau dilihat-lihat, dan ini bukan pertama kali, dari dulu-dulu juga ini sering terjadi. Kita tahu tentang senioritas di institusi ini cukup tinggi begitu, sampai akhirnya mengalami korban jiwa seperti itu. Berujung pada korban jiwa. Sebetulnya kan kalau bisa dibilang begitu ya, disiplin di institusi ini memang cukup tinggi, tapi sepertinya harus ada batasan gak sih? Maksudnya disiplin sama batasannya itu, kekerasan itu di mana? Nanti kalau misalkan disebut terus-terusan disiplin, tapi kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang, ini kan artinya perlu ada pengawasan yang lebih. Dan ketika memang ada suatu tindakan atau praktik kekerasan yang jauh lebih dari kata disiplin itu, ketika melakukan pelaporan, dilindungi nggak nih pada saat melapor begitu? Atau malah memang itu sudah menjadi budaya, jadi di atas-atas pun sepertinya
ada pengabaian gitu ya. Iya, tapi yang mirisnya juga ini Anissa, bahwa ternyata korban ini ayah korban ini adalah polisi juga sebetulnya. Bayangin, iya, jadi iya, sebetulnya iya, kan iya. ada kayak, ya kalau memang kita bicara soal senioritas, oh ini anaknya si Pak ini, Jadi nggak harusnya kebal tuh ya. dilindungi gitu segala macam. Tapi ini enggak loh, tetap justru malah tetap mengalami kekerasan bahkan sampai berujung meninggal dunia. Oke, jadi walaupun punya orang dalam di institusi kepolisian, ini pun juga nggak kebal dari budaya senioritas ataupun kekerasan ini. Ini sebetulnya harus menjadi salah satu poin untuk berbenah institusi Polri. Karena kita tahu ya bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun ini sudah menggaung-gaungkan sekali. Kita tahu sudah ada tim yang dibentuk untuk reformasi Polri. Ya, jadi ini soal kenapa kekerasan masih dianggap pembinaan sih sebetulnya ya. Ini kenapa senioritas sering jadi tiket bebas untuk menghajar gitu, untuk membuli begitu ya. Nah, kalau polisi muda mati karena senior, lalu masyarakat harus percaya pada siapa untuk dilindungi kan? Iya, Pada jadi bingung akhirnya gitu. Ya, karena hukum memang seharusnya pemirsa ditegakkan, bukan dipraktikkan pakai bogem mentah. Oke, semoga ya Ando, harapannya apa nih Ando? Ya, kita berharap bahwa institusi ini bisa lebih tegas lagi begitu ya, menindak para pelaku-pelaku pembulian, dalam hal ini pelaku kekerasan begitu ya, senioritas seperti itu dalam institusi ini, dan semoga semuanya bisa lebih tertib lagi sehingga menghasilkan polisi. Soalnya kalau misalnya ini terjadi nih, misalnya di satu generasi nih terjadi penganiayaan begitu ya, lulus. Nah, dia bakal dendam, dia akan melakukan hal yang sama di berikutnya. Nah, ini rantai kutuk ini bakal terus lingkaran terjadi. setan tuh ya. Iya, bakal terus terjadi. Nah, kita berharap dengan Pak Kapolri tadi sudah membentuk satu tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Kita berharap ini bisa jadi clear begitu ya, dan besok nggak ada lagi kejadian yang sama. Ya, begitu. tentu pemirsa. Nah, itu dia yang kita harapkan bersama. Jadi, gimana pemirsa? Jadi paham kan? Kita ketemu lagi besok di Jadi Paham besok hari.